Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nuansa Al-Miftahaini channel. Pada kesempatan kali ini saya kehadiran dua tamu yang kebetulan adalah petani yang pengalaman bertaninya sudah cukup lama. Untuk yang pertama, saya ingin bertanya tentang masalah hama tanaman. Hama tanaman yang terjadi di daerah Panjenengan itu apa saja? Nuansa Al-Miftahaini channel. Klik subscribe and notification. Alangkah baiknya kenalan dulu walaupun singkat. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Darus dari Tegalsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Ya, baik. Lalu panjenengan silahkan berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Bapak Zakir dari Topengan Sitiharjo, Garung, Wonosobo. Ya, langsung saja ya teman-teman, kita akan menanyakan hama tanaman yang sering terjadi di daerah Pringabus, Topengan atau Kandangan ya, di area sekitar sana. Apa saja? Kalau hama? Hama ya. Kalau hama itu kalau misalkan tanam waluh ya sekarang. Iya. Waluh ya, jipang bisa dikatakan jipang. Itu hamanya bisa dikatakan banyak ya. Banyak kalau sekali. Misalkan tanamannya sendiri itu kalau musim hujan busuk batang sama busuk buah. Busuk batang dan batang sama busuk buah. Busuk buah. Iya. Nah, itu cara mengatasinya bagaimana? Ya, cara mengatasinya itu ya kalau musim kemarau kita bisa melalui penyemprotan 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Kalau musim hujan ya kita bisa sendirilah. Ibaratnya kita kadang 1 minggu sekali bisa, sekarang 02 apa 03. Ibaratnya kalau misalkan itu obat bisa digunakan 1 bungkus, bisa digunakan 1 bulan, kita buat setengah bulan atau 1 minggu. Iya. Tadi ada informasi yang sangat penting untuk tanaman waluh ini ya teman-teman. Bila mana tanaman waluh pada musim hujan, maka upayakan 02 atau 03. Ini maksudnya adalah 2 malam ya. 2 malam atau 3 malam. 2 malam sekali semprot atau 3 malam sekali semprot. Lalu kalau pada masa atau musim kemarau cukup dalam 1 minggu sekali. Oke, baik. Kelanjutannya Pak Zakir, untuk tanaman apa lagi dan hamanya apa? Kalau cabai, Ya. hama apa yang sekarang banyak terjadi di daerah Topengan dan sekitarnya, daunnya menguning. Daunnya menguning. Daunnya menguning itu sampai sekarang belum ada obatnya. Oh, belum ada obatnya ya. Jadi belum ada satupun produk obat yang bisa untuk mengatasi kuningnya daun cabai atau bule ya. Karena kalau sudah kuning sulit untuk tumbuh dan sulit untuk berbuah. Iya. Berarti kalau sudah menguning, para petani yang di sana ya sudahlah ya, itu sudah bisa diharapkan hasilnya. Dan hingga hari ini memang belum ada solusinya. Ya, jadi teman-teman, bila mana panjenengan semua nanti sudah pernah mengalami penguningan, lalu jenengan sudah bisa mengatasinya, mohon beri saran kepada kita para petani ini dan taruhlah di dalam komentar. Baik. Selanjutnya Pak Darus ya, Pak Darus, untuk hama dan tanaman apa lagi Pak Darus? Itu kalau masih waluh ya, Masih waluh ya. Masih waluh itu
ada hama itu dari hewan, itu dari kera. Oh iya, ada Dari kera. kera. Jadi kalau misalkan kera itu ngambilnya itu ketika kita nanam langsung ibaratnya kita pulang berangkat lagi 1 minggu lah ibaratnya udah dimakan. Jadi kan masa iya itu bisa tumbuh kalau udah bibitnya aja udah dimakan kan. Iya, Bisa. Iya. Cara mengatasinya nih paling bagus bagaimana ya, Pak? Ya nyampe sekarang belum tahu cara mengatasinya, tapi ya bisa-bisa sendirilah ibaratnya kita habis tanam ya Ditunggu. Satu ibaratnya nyampe ditunggu. ya pas itu makannya itu keranya itu pas orang pulang kerja itu pas ibaratnya kita mau pulang sholat zuhur Iya. dia makan ibaratnya nyimpe lah. Iya, nyimpe. Bisa ya. dikatakan orang Jawa itu nyimpe. Iya. Nyimpe orangnya pulang itu dia datang makan. Ibaratnya kalau udah dimakan kan apa yang kita harapkan udah. Iya. Teman-teman, jadi kera di daerah sana, yakni di daerah Kandangan, Pringabus maupun Topengan, itu ada istilah nyimpe. Nyimpe itu bahasa Indonesia adalah mencari kesempatan yang memiliki lahan, pergi, lalu kera-kera itu datang. Oh ya, saya pernah dapat berita, informasi tentang kalau kera di daerah sana itu bisa mengenali jenis kelamin. Apakah itu benar? Benar Benar itu ya. benar. Kalau misalkan itu orang laki-laki apa perempuan itu bisa Ya. Heeh. Dan yang ditakuti laki-laki, katanya begitu ya. Heeh, kalau sama orang perempuan itu Heeh. nggak takut lah. Oh iya. Itulah teman-teman, luar biasa ya, keranya saja sudah seperti manusia. Nah, kera ini kan sering diburu ya, pakai bedil itu ya. Dan berarti kalau ada suara-suara yang mirip seperti bedil, mereka lari. Lari itu paling kita bawa mercon. Oh. Mercon, Ya. bawa mercon, nanti kalau ada kita apa mercon itu Dijeblokkan. disulet. Disulet ya. Disulet. Ini teman-teman ada bahasa Indonesia. Disulet. Disulet. Apa itu? Nah, itu dinyalakan. Dinyalakan, Jadi- dia kabur. Oh iya. Baik. Paling takut itu sama mercon. Jadi kalau pengatasan kera ya barangkali bagaimana cara membuat yang tadi sudah dijawab, ditunggu saja. Iya. Lalu selain ditunggu ya paling harus membuat sesuatu yang mirip seperti bedil. Seperti Kayak mercon itu karena mereka ternyata takut. Baik, berikutnya bapaknya Nabila, untuk tanaman kubis itu hamanya apa, Pak? Tanaman kubis namanya ulat. Ulat. Nah, iya itu cara mengatasinya biasanya menggunakan Cara mengatasinya menggunakan obatnya. obat. Nah, obatnya biasanya Berubah setiap tahun ganti. Berubah. setiap tahun ganti. Iya. Kalau sekarang ini tahun depan bisa ganti lagi. Kalau disemprot pakai yang itu Udah tidak enggak mempan. mempan. Iya. Untuk tahun ini dipakai manjur. Manjur. Tahun depan pakai obat yang sama itu sudah tidak manjur Sudah lagi. tidak manjur. Kebanyakan seperti itu. Itu tiap tahun. Iya. Tahun ganti. Iya. Ini ada vaksinasi ulat ya. Jadi ulat itu ternyata setelah disemprot untuk tahun berikutnya sudah kebal akan semprotan yang sama. Oleh karenanya ini masyarakat, para petani, wabil khusus Pak Dakil dan Pak Darus ini menggunakan cara penggantian obat yang baru karena si ulat tersebut Udah kebal dengan obat. sudah kebal dengan obat yang sebelumnya. Oh ya. Terus datangnya ulat itu dari mana? Dari kayak mirip kupu-kupu. Nah, itu, kayak mirip kecil. kupu-kupu yang kita sebut pijer itu ya. Dia kan bertelur. Pijer kah? Pijer. Jenis Jadi, pijer ya. Atau mungkin jenis pijer, jenis kupu-kupu yang iya, kecil bertelur di area tanaman. lalu bertelur di sana. Telur. Sebenarnya pijernya itu
nggak makan, cuman kan bertelur, Bertelur, nanti iya. jadi ulet. Ya, jadi yang disemprot itu sebenarnya pijernya atau ulatnya? Si pijer. Pijernya, Nah, biar tidak bertelur di situ saja sebenarnya. Biar Lah, nggak terus cara bertelur. mengatasi yang sudah terlanjur ulatnya ada itu bagaimana? berarti ya tetap penyemprotan itu. Ulatnya bisa juga mati. Bisa disemprot. Iya, iya, iya. Terus ada lagi Pak Darus untuk tanaman apa dan juga cara pengobatannya? Itu masih kubis ya. Kubis. Kalau selain apa? Selain kupu-kupu itu ngentang itu. Oh, ngentang. Ada Di kubis itu ada istilah ngentang. Ngentang itu kebanyakan kalau musim hujan juga. Musim Nah, hujan. iya. Ya, jadi ngentang itu artinya adalah akarnya membesar. Besar. Akarnya membesar dan tidak normal. Itu orang kita nyebutin adalah ngentang. Penyebabnya karena Musim hujan juga. musim hujan. Jadi hujan itu menyebabkan hujan yang terlalu sering mengenai tanaman itu menyebabkan ngentangnya akar tanaman. Membesar. Solusinya bagaimana? Ya palingnya itu apa? Waktu kita mau tanam itu bibitnya direndam obat juga, air 1 ember lah ibaratnya ya, buat 3.000 bibit lah ibaratnya, itu pokok itu direndam ya pakai obat, ibaratnya kita pakai obat yang bikin apa ya, bikin subur Ya.